dia langsung duduk di tengah. Duduk di tengah dengan raut wajah muka ini sudah kayak bukan dia. Dia duduk ini, duduk. Nah ini sama senior saya di gara-gara begini. Waktu dia lihat senior saya kan begini. Nah sama senior saya di gara-gara yang kamu lihat begitu. Takut saya nanti ini. Oke, tadi kan janji mau cerita punya pengalaman apa ya, mistik atau pengalaman spiritual saat mendaki gunung kan? Oke, sekarang kita mau dengar bagaimana ceritanya pada saat dimana gitu kan? Oke, coba ceritakan dulu. Ya, sambil palinting tembakau ini mau mbak cerita apa ya tentang perjalanan atau mistis, sedikit mistis lah di sewaktu di gunung atau mendaki gunung. Nama saya Dayat. Dayat. Jadi begini, mulanya itu saya dengan rombongan ada berapa ya? Sekitar 8 orang, yang 3 cewek, sisanya itu cowok semua. Kemudian awal mulanya start itu kita dari Palu mau ke Gunung Katopasa, itu ada di Ampana. Kita rencana mau 17 Agustus di sana, yaitu pada sekitar tahun 2018. Nah, rombongan sudah lengkap, kita berangkat ke Ampana. Sampai di sana itu pagi. Kita pagi di sana, istirahat dulu setengah hari, sekalian kita persiapan packing. Habis packing kita lanjut ke lokasi tujuan atau tempat registrasi atau lapor sama warga situ. Habis itu kita cabut dari Ampana, kita tempat istirahat menuju lokasi. Sampai lokasi itu sekitar jam siang, jam 1 kalau tidak salah. Ini gunung apa yang di Ampana? Gunung Katopasa, Bang. Itu kita sampai sana, kita bikin kopi dulu, biasa santai, foto-foto. Habis foto-foto kita doa, persiapan mau mendaki gunung. Habis itu kita start. Habis start perjalanan, jalannya masih enak lah, masih jalan-jalan kebun. Kita nyebrang sungai. Nah, kita di pos 1 itu sudah sore. Nah, dari pos 1 itu sudah hawa-hawanya itu sudah beda. Kemudian kita istirahat sebentar, merokok 1 batang. Kemudian kita lanjut ke pos 2. Di pos 2 itu kita mau base atau pasang tenda. Nah, kita lanjut di pertengahan jalan, posisi gerimis.
Habis itu kita sampai di pos 2. Ternyata di pos 2 banyak juga pendaki yang naik di gunung itu kan. Itu rencana mau 17 Agustus, jadi gunungnya agak rame. Nah, kita campnya itu di bawah, tidak jauh dari pondok-pondok masyarakat situ, untuk istirahat pendaki juga. Nah, teman-teman yang laki-lakinya ini sibuk persiapan pasang tenda, masak segala. Nah, di situ mulai gimana? Ini barang ini mulai agak-agak tidak enak malam itu. Nah, habis itu saya berasa kayak ada yang lain ini. Terus saya kasih biar, saya menyibukkan diri. Maksudnya perasaan lainnya tuh apa? Mungkin angin Kayak atau apa? Ada apa ya? Ada yang datang gitu Oke, ada yang datang gitu, tapi tidak kelihatan. di sekitaran kita itu. Nah, Terus itu ya kita lanjut, kita ngopi-ngopi bareng, cerita, istirahat. Habis makan kita lanjut tidur untuk lanjut besok. Kemudian habis istirahat malam itu, ini si apa ya, tim yang satu ini belum terlalu apa ya, untuk kesananya itu apa itu bang, kalau istilahnya belum apa? mau kesurupan gitu. Oh, kayak mau kesurupan gitu. Iya, Nah, terus? itu malam. Maksudnya dari berapa orang itu? Dari Sekitar 8 kalau tidak 10. berarti dari rombongan itu ada satu orang yang kayak kesurupan. Iya. Tapi belum. Itu malam pertama itu belum. Cuma hawa-hawanya itu sudah ada. Hawanya sudah ada. Malam itu kita istirahat. Habis istirahat tidur. Nah, paginya seperti biasa kita packing, makan dulu, baru setar. Nah, di perjalanan masih aman-aman saja. Setiap di sana kita dihantam hujan terus, pokoknya setiap mendaki itu. Ketemu juga rombongan pendaki lain dari lembaga-lembaga lain yang naik juga. ya, karena kan 17 Agustus itu kan rame itu. Kita naik. Nah, kita sudah sampai di pos 4. Di pos 4 kita rencana ngecamp juga di situ malam. Sampai di pos 4 dihantam hujan deras juga, hujan deras. Jadi kita di situ pasang tenda, pasang presit, teman-teman lain siapkan masker juga. Nah, di pos 4 ini hawanya sudah beda sekali dengan pos yang kedua. Di pos 4 ini teman ternyata bisa dia ajak cerita yang iya. kalau dia tidak diajak bicara gitu. Jadi sekali cerita, kita situ masih cuek, saya teman-teman lain belum hiraukan itu kan. Nah, kita masak segala semua, malamnya kita istirahat juga. Nah, besoknya hari berapa itu kan di pos 4 malam kedua. Berarti sudah 2 hari tadi perjalanan dari pos 4 dari bawah sampai ke pos 4 ya? Iya bang, dari pos 4 sudah 2 hari ya? Sudah 2 hari. Nah, terus? Jadi di gunung sana itu tempat campnya itu di setiap pos genap. Kita bercamp di pos genap. Nah, kita lanjut dari pos 4 lanjut ke pos 6. Perjalanan juga begitu, dihantam hujan terus, pokoknya siangnya kena hujan. Nah, singkat cerita kita sampai di pos 6.
pos 6 ini kita sampai jam 3:30. Nah situ rencana teman-teman mau lanjut, mau jalan malam, cuma lantaran melihat cuacanya mendung, jadi kita fokuskan untuk ngecamp di pos 6. Nah di pos 6 ini itu ternyata hari Kamis sore kita ngecamp di pos 6. Di pos malam Jumat ini? Iya. Nah, terus. Di pos 6 ini ada 2 jalur, Bang. Yang jalur kanan sama jalur kiri. Nah, jalur tapi kanan, tujuan sama? beda, Bang. Oh, beda. Yang jalur kanan ini menuju ke puncak. Jalur kiri ini dibilang situ lewat, bisa lewat, cuma dia lewati kubangannya Anoa. Di gunung itu kubangannya Anoa. Nah kita ngecamp di pos 6. Di pos 6 kita pasang tenda, masak air, siapkan makanan semua. Setengah 6. Nah ini sudah malam Jumat? Iya, malam hari Kamis sore, Bang. Iya, malam Jumat berarti? Iya, malam Jumat. Ini teman cewek, ternyata pas halangan datang dia. Nah di situ di pos 6 ini dia ganti itu pembalut kan? Ya, ganti itu. Ternyata dibuang sembarangan. Oh iya. Sembarangan. Nah dia kan tendanya posisi ini, Bang. Ini tenda saya sama senior saya. Di sini tendanya dia, di sini juga ada tenda yang lain. Tenda itu cuma 3 itu. Nah dia ganti itu pembalut di tenda yang sebelah kanan, sebelah kanan. Dia ganti situ. Nah dia habis ganti ini dia datang ke tendanya saya. Kan di situ ada kakak seniornya juga, ada Novi juga. Dia datang, dia langsung duduk di tengah, dengan raut wajah muka ini sudah kayak bukan dia. Dia duduk. Nah ini sama senior saya digar-gar begini. Waktu dia lihat senior saya kan begini. Nah sama senior saya digar-gar, yang kamu lihat begitu. Takut saya nanti ini. Pas tidak lama badannya sudah kaku, sudah dikendalikan sama makhluk lain lah. Makhluk lain. Tunggu sama rokok dulu, Bang. Kayaknya horor gue cerita ini. Aduh tuh. Nah selanjut pas dia pindah tempat itu, pindah tenda. Nah disitu sudah lain ini teman satu ini yang cewek. Ternyata di situ dia dimasuki kuntilanak. Itu sudah dekat mau maghrib lah. Dekat mau maghrib. Nah dia pas di depan tenda dia ini sudah kesurupan. Cuma kesurupannya diam begini. Cuma kaku dia. Sama seniornya bilang kasih masuk dalam tenda saja. Kasih masuk dalam tenda. Nah waktu dikasih masuk dalam tenda dia mulai meronta. Di situ posisi sore di gunung, yang ngecamp cuma timnya kita. Di situ dia ketawa. Ya ala kuntilanak lah. Dia ketawa. Nah dia di dalam tenda ini ditemani 2 cowok.
juniornya ditemani dalam situ. Dan teman laki-laki ini dua-duanya juga takut. Pas dia ketawa, ini kan ada di bungkusan es itu kan ada pakaian itu bang. Pas dia ketawa langsung dia tutup supaya tidak, istilahnya biar tidak mengundang yang lain kan. Langsung tutup. Toh dia ketawa persis sore dekat malam Jumat, sudah mau malam Jumat. Di situ dia sudah tenang nih bang, sudah tenang. Teman senior ini kan, seniorku juga kan, dia bisa kasih sembuh yang begitu, kasih sembuh. Nah sudah habis maghrib, dia masih mulai lagi bang, mulai lagi gitu. Terpaksa ini teman yang laki-laki dua ini suruh jaga dalam tenda supaya nanti takutnya biar tidak lari, tidak lari ke keluar tenda. Nah saya sama senior saya dua ini jaga dalam tenda sambil ngopi sambil cerita. Situ kita dikasih tahu dia ini kalau tidak diajak bicara yang lain, kayak mengundang. Nah di situ, nah pokoknya sampai malam, pokoknya 3 orang ini bang tetap di luar tenda jaga pintu supaya tidak lari. Nah kadang kita sampai jam berapa ya? Nah di situ saya yang paling terakhir bang, saya paling terakhir tidur. Terus Senior saya sudah tidur duluan, itu sudah masuk jam-jam 1:30 jam. Nah saya belum tidur, jadi saya cuma tengok begini bang. Saya tengok begini. Yang lain sudah tidur? Ya yang lain sudah tidur. Saya tengok, saya disitu takutnya cuma Anwar bang. Kalau Anwar lewat sudah dihantam tenda semua kan. Takut juga sih sama barangnya begitu. Kalau jangan sampai nanti dia nongol pas di depan mata saya, aduh. Nah pas di situ saya paksa tidur ini, saya paksa tidur. Itu yang kemasukan sudah tidur? Sudah bang, sudah tidur. Nah pas dia kemasukan itu bang, kan 2 cewek, ada juga 2 cewek, kan 3 kan. Nah yang 2 ini pas dia pas ini barang sudah kemasukan sama perempuan 1 ini, dia minta 2 orang ini, minta cewek 2 orang ini, saya mau ajak dia. Berarti yang 2 orang tidak kemasukan? Iya. Cuma posisi yang 2 orang ini sudah takut, sudah lemas. Jadi orang 2 ini dikasih masuk dalam tenda sini, yang 2. Jadi kami 1. Nah untungnya yang surpan ini dia bisa kendalikan, dia bilang jangan dorang itu yang ngomong, saya saja. Nah, pas dia begitu sama saya disembuhkan ini teman saya tidur udah sampai malam. Saya yang terakhir tidur sampai saya paksa tidur itu tidak bisa bang. Nah pas saya paksa tidur ayam, saya kan satu SB dengan senior saya. SB-nya ini kebakar bang, kan dekat lilin. Kebakar sampai apa? Kebakar itu pokoknya sampai bangun bang, sampai berasa kenapa so panas ini SB ini. Pas bangun sudah tak bakar, sudah sampai segini lah tak bakarnya itu. Nah baru bangun situ, itu pun bangun cuma kasih jauh lagi lilinnya. Nah senior saya langsung tidur lagi. Nah saya di situ lagi tidak bisa tidur bang, tidak bisa tidur sampai 1 jaman lah saya tidak bisa tidur. Jadi cuma tengok kanan kiri sendirinya, cuma dalam hutan. Di pos 6 sudah itu malam Jumat lagi. Itu lagi
Serius. Yang penting saya kemari baik-baik saja. Nah saya paksa tidur, sudah tidur Bang. Sampai pagi ini. Sampai pagi seperti biasanya packing harus semua. Nah kita lanjut ke pos berikutnya. Rencana kita itu mau ikut 17 Agustus di puncak. Lantaran Berarti yang malam Jumat tadi sudah bisa dilewati ya? ya bisa Bang. Ya begitulah bisa dilewati. Iya. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut ke pos berikutnya. Besoknya paginya kita persiapan kayak biasa. Pokoknya setiap perjalanan itu kena hujan terus. Kalau orang datang ke sana mau 17 Agustus sama-sama pendaki yang lain. Nah kita sampai di pos 8. Ini pos 8 belum puncak nih. Masih ada sekitar 5 lagi, kalau enggak 4 lagi pos ini baru puncak itu. Kita sampai di pos 8. Pendaki lain itu pos 8 itu sudah masuk tanggal 17 itu Bang. Sudah masuk tanggal 17. Nah teman-teman sudah naik ke puncak. Kita baru sampai di pos 8. Jadi kita ngecamp di pos 8. Malamnya itu malamnya masih aman lah Bang. Masih aman. Meskipun ada sedikit kayak ya hawanya beda lah. Kita seperti biasa. Untungnya ini teman yang malam itu kesurupan, kan di sebelahnya ada tenda pendaki lain. Nah itu dia kenal, jadi dia pindah ke tendanya temannya. Nah situ malam itu masih aman. Nah, setelah kita sampai pos 8, esok harinya itu kita lanjut ke pos 10. Nah pos 10 ini terakhir kita bisa pasang tenda. Nah di pos 10 ini juga di pos 10 juga ada gangguan. Itu kita lanjut dari pos 8, lanjut naik sampai di pos 10. Itu keadaan hujan baru pendaki yang 17 Agustus itu sudah turun. Jadi kita naik, dorang turun. Dia turun semua tuh. Semua. Jadi pos 8 itu sepi, cuma tendanya kita saja. Cuma 3 tenda. 3 tenda. Kita sampai di pos 10. Seperti biasa kita pasang alat semua. Nah, malamnya ini itu ada suara itu burung. Baru saya dengar suara begitu Bang. Gimana Bang? Suaranya itu cit cit, baru bunyinya itu di setiap tenda, kan tendanya 3. Dia bunyi di satu tenda. Habis dia bunyi cit cit cit, habis itu hilang. Hilang. Itu suara burung. Kita di pos 10 itu 2 malam. Satu malamnya bunyi, tapi cuma bunyi begitu cit cit cit, habis itu hilang. Nah baru malam itu teman saya yang satunya yang perempuan itu kesurupan. Yang lain lagi nih ya? Yang lain lagi Bang. Yang lain posisi hujan gerimis begitu loh. Kesurupan dalam tenda. Untung dia dijaga sama teman laki-laki juga dijaga, tapi tidak lama dia kesurupan. Tidak lama, cuma dikasih biar dia kesurupan, sudah sembuh sendiri. Kayak gitu. Nah itu kita istirahat. Besoknya kita rencana mau ke puncak. Dihantam hujan juga begitu Bang. Di pertengahan jalan kita persiapan seperti biasa, kita lanjut. Nah situ kita sudah bawaannya ringan kan Bang, sudah ke puncak di pos 11 kalau tidak 12 itu
di pertengahan pos 11 sama 12 kita dihantam badai hujan, vegetasinya padat gitu. Jadi dinginnya itu dingin sekali. Ini teman yang kesurupan pas malam Jumat. itu dia kena hipotermia di pertengahan pos 11 sama pos 12. Jadi yang depan, tim yang di depan tunggu di pos 12, tunggu rombongan lain supaya kumpul semua. Nah situ ternyata teman yang perempuan ini kena hipo. Jadi kita langsung cepat-cepat pasang flashlight. Untung bawa spiritus di situ Bang. Jadi masukkan air, pertolongan pertama loh. Alhamdulillah teman perempuan ini bisa hangat lagi, sudah tidak kena hipo. Nah kita jadi di situ kita runding, lanjut ke puncak atau balik. Teman-teman minta balik sampai di pos 10. Alhamdulillah situ ada pendaki lain Bang. Ternyata dia ini berangkatnya hampir sama dengan kita, cuma dia lewat jalur sebelah kiri yang di pos 6 tadi, yang 2 jalur. Lewat situ lewat kubangan hampir saja tersesat ini rombongan ini. Udah sampai pos 10. Jadi situ selain sudah enak, sudah ada teman lagi di pos 10 itu kan, sudah ada rombongan lain. Jadi saya rasa mungkin sudah tidak ada lagi gangguan. Ternyata habis maghrib kita kan dari pos 12 kita sudah balik, sudah sampai di pos 10. Sampai kita istirahat, makan. Nah habis maghrib ini teman saya yang laki-laki ternyata diikuti kayak kakek. Dan dia bilang dia baterai situ ya apa ya, bahasa Kaili kalau itu salah. Artinya apa itu? Jangan kau ikut saya lagi. Terus senior saya tanya kenapa itu ya, orang tua di atas baik itu. Bukan dikasih lihat. Nah situ udahlah teman saya ini istirahat. Ya ini burung lagi ini datang lagi Bang. Bunyinya begitu juga, cit hilang. Jadi saya sama senior saya tanya, Kak tahu juga. Situ cuma dalam ini cuma diam, meskipun ada tim lain, satu tim itu. Jadi kita di situ hawanya tidak enak gitu. Jadi alhamdulillah waktu malam itu kalau kesurupan tidak ada lagi, cuma suara burung itu saya baru dengar di gunung itu. Selama saya naik gunung tidak pernah saya dengar suara burung, baru suaranya di setiap tenda. Nah malam itu kita istirahat, kita paginya start puncak, panjang start puncak. Nah alhamdulillah kita start puncak, sudah sampai di puncak. Situ masih perjalanan alhamdulillah aman gitu. Aman sampai puncak, foto-foto. Nah habis foto-foto itu keadaan posisi kabut kan, takutnya kalau lama-lama di situ kena badai lagi. Jadi kita habis foto-foto tidak lama turun. Turun ini sudah posisi sudah capek semua. Sudah logistik sudah habis. Jadi santai. Nah, ada kejadian lucu nih Bang. Senior saya ini tak tidur di pertengahan jalur. Baru saja saya lihat begini, sahabat yang ini, senior saya ini sudah tidur di tengah jalan. Jadi saya kasih bangun, Kak, lanjut sampai di pos 10. Iya sampai pos 10. Kita bermalam lagi di situ Bang.
Nah, malam itu ini kakek ini datang lagi sama teman itu. Datang, ini bilang begitu lagi, bahasa ini, jangan ke sana lagi. Dia baik itu sampai di pos 10. Ini kakek di atas sana. Nah, singkat cerita malam itu sudah kita turun ke kampung. Sampai di kampung itu bang jam 8 malam. Sampai di rumah warga yang kita titipkan motor ini, situ baru kita tahu kalau misalnya di gunung itu kalau kita pas naik, kalau ada yang berteriak, misalnya saya berteriak, kalau misalnya ada yang berjawab baru suaranya lain, jangan didekati, katanya yang punya rumah itu. Berarti pengalaman pertama ada gitu? Pengalaman pertama orangnya yang sendiri, orang sendiri yang gimana? Itu sih bang. Kalau berarti dari kisah itu apa pesan moralnya? Kalau dari saya, dari kejadian itu, saya kalau perempuan, kalau halangan, kalau haid, janganlah paksa naik gunung. Apalagi sampai naik uang sembarangan, sampai takutnya kan nanti kalau ada apa-apa di gunung kan susah, temannya juga susah. Berarti sendiri intinya kemanapun kita berada kita harus menjaga apapun yang ada di situ. Iya. Oke, terima kasih lihat ceritanya. Mudah-mudahan kalau teman-teman suka dengan cerita pengalaman spiritual yang ada di pendakian, nanti akan kami kisahkan beberapa kisah lagi setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.